Assalamualaikum anak-anak ustazah semuanya. Pembelajaran tahsin dan tahfiz kita hari ini adalah tentang surat Al-Ma'arij ayat 21 sampai 30. Ayo sama-sama simak penjelasan ustazah berikut ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min azabi rabbihim mushfiqun inna azaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dia bacaan surat Al-Ma'arij ayat 21 sampai dengan 30. Silakan anak ustazah praktekkan di rumah agar bacaan Al-Qur'annya lebih bagus lagi dari yang sebelumnya. Nanti ketika kita video call anak ustazah bacaannya sudah lebih bagus, insya Allah. Nah, sekarang kita dengarkan yuk penjelasan berikut. Hari ini ustazah akan menjelaskan hukum tajwid tentang mad ahlil sukun dan izhar safawi. Sekarang kita bahas terlebih dahulu mad ahlil sukun ya. Yang disebut dengan mad ahlil sukun itu adalah merupakan bacaan panjang yang disebabkan huruf mad bertemu dengan sukun. Nah, ustazah masih ingat kan huruf mad itu apa saja? Yaitu alif, waw, dan ya, yang biasanya disebut ini mad asli ataupun mad tabi'i. Kalau dia mad ahlil sukun, maka panjangnya bisa menjadi 1 alif 2 harkat atau 2 alif 4 harkat atau bisa jadi 3 alif 6 harkat. Sedangkan mad asli panjangnya hanya 1 alif 2 harkat. Seperti contoh mad ahlil sukun ada pada surat Al-Ma'arij setiap akhir ayat 21 sampai 30. Nah, untuk contohnya ustazah tunjukkan pada ayat 27 ya. Ayo kita lihat sama-sama pada ayat berikut. Pada ayat ini kita bisa menemukan contoh dari mad ahlil sukun, yaitu pada kalimat mushfiqun yang ustazah kasih warna merah. Timbul pertanyaan dari salah satu anak ustazah, tapi kan itu contoh dari mad asli ustazah. Ya, memang itu contoh mad asli. Tapi ketika mad asli bertemu dengan tanda wakaf atau berhenti, maka yang tadinya mad asli berubah menjadi mad ahlil sukun, seperti pada ayat ini.
Bisa dibedakan ya nak antara mad asli dengan mad alif sukun. Kalau dia mad asli berarti tidak bertemu dengan wakaf ataupun tanda berhenti. Sedangkan mad alif sukun adalah mad asli atau mad tabi'i yang bertemu dengan wakaf ataupun tanda berhenti. Sehingga tanda panjangnya pun bisa berubah. Kira-kira bisa dipahami dan dimengerti ya nak ya tentang mad alif sukun tadi. Nah, anak ustazah, sekarang ayo sama-sama kita bahas hukum tajwid tentang izhar safawi. Yang disebut dengan izhar safawi ini adalah apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain daripada mim dan ba. Maka cara membacanya dengan jelas di bibir dan mulut tertutup. Untuk contoh izhar safawi ini ada dalam surat Al-Ma'arij pada ayat 23. Ayo sama-sama kita lihat contohnya. Contoh izhar safawi di ayat ini adalah ada pada kalimat alladzina hum ala mim mati bertemu dengan ain, itu disebut dengan izhar safawi. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya di dalam surat Al-Ma'arij yang kita hafalkan ini ya nak ya. Dari ayat 21 sampai dengan 30 itu sangat banyak contoh-contoh dari izhar safawi. Demikianlah penjelasan ustazah hari ini mengenai hukum tajwid tentang mad alif sukun dan izhar safawi. Semoga anak ustazah semuanya bisa mengerti dan paham ya nak apa yang sudah ustazah jelaskan. Ustazah tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.